Salam jumpa sahabat Toto. Kali ini kita kolaborasi dengan Om Londo Bento. Saya akan bacakan dulu ya untuk prediksi bencana alam di sepanjang tahun 2022 yang bakal terjadi dan kemungkinan untuk bisa mencegahnya ya. Saya akan baca menurut dibagi triwulan ya, jadi 4 bulanan. Saya akan bacakan dahulu bencana yang akan terjadi di tahun 2022 ya, tahun macan air mulai Imlek nanti ya. Semoga sih tidak terjadi, tapi kita supaya untuk berhati-hati saja. Kita akan coba buka kartunya. Ini untuk triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Triwulan pertama kayaknya biasa-biasa saja ya kalau menurut bacaan saya. Di triwulan ketiga baru akan terjadi banjir, justru di triwulan ketiga ya, bukan di triwulan pertama yang harusnya banjir ada di sini. Memang sih kalau di triwulan pertama ada banjir, tapi di sebagian tempat saja, bukan di seluruh atau global. Banjir-banjir kecil saja yang saya tampak di sini ya. Justru di triwulan keempat ya, mungkin Agustus, September, Oktober itu yang bakal terjadi yang agak besar. Jadi mungkin bisa diantisipasi ya, supaya ya membuang sampah diatur, jangan sembarangan. Bersih-bersih selokan harus diatur di triwulan ketiga ya. Agustus, September, Oktober itu yang bakal terjadi cukup gede. Untuk di triwulan keempat juga ya, November, Desember ya, tampaknya seperti itu ya. Oktober, November, Desember mungkin bertabrakan ya, di yang saya lihat, yang saya baca akan bertabrakan dan banyak. Ini yang justru gede ya bencananya di akhir tahun. Di awal-awal nampaknya sudah bisa ditanggulangi, walaupun ada tapi kecil-kecil ya. Di triwulan kedua juga sudah bisa ditanggulangi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Di sini Juli masih aman tampaknya. Agustus, September, Oktober yang di sini yang bakal ada sesuatu yang gede yang harus diperhatikan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kita berkolaborasi dengan Om Londo Bento ya. Coba kita akan menanyakan beberapa. Sebelumnya saya akan lihat dulu kemungkinan untuk bisa ditanggulangi. Tampaknya yang ini bisa ditanggulangi semester kedua. Yang ketiga yang agak berat ya, karena ada aura hitamnya ada di sini. Jadi untuk masyarakat mungkin lebih berhati-hati. Kita akan kolaborasi dengan Om Londo Bento. Bukannya kita beradu ilmu ya, tetapi ilmu itu untuk saling melengkapi, saling dipelajari, supaya kita lebih mawas diri, berhati-hati, dan semua demi kebaikan alam semesta. Bagaimana Om Londo Bento terawangannya untuk Indonesia di tahun 2022? Mungkin untuk di triwulan pertama mungkin masih seperti yang sekarang ini, mungkin hanya sekedar musibah-musibah kecil kalau bisa dibilang. Nah, tapi nanti di pertengahan tahun itu ada beberapa wilayah yang digenangi air. Musibah gede apa terlalu gede apa besar sekali Om Bento? Nah, mungkin untuk bagi satu wilayah, mungkin ini ada beberapa kota. Ada beberapa kota ya. Dan itu bisa terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Sekitar Jawa, luar Jawa, atau di mana kira-kira ya, bisa diterawang nggak yang terjadi itu? Kalau untuk genangan air yang jelas sangat terlihat jelas di daerah sekitar Jawa bagian barat.
Jawa bagian barat. Tapi bukan berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur bebas bencana. Karena di sini masih ada di bagian pesisir selatan. Pesisir selatan ya yang akan rawan ya. Saya juga lihat ini ada sebuah kayak gunung ya, ada berapi-api. Apa yang terjadi ya? Karena saya nggak bisa melihat nih kalau di kartu tarot ini, cuman ada bayangan aja sekilas bacaan bahwa ada sekitar gunung nih dengan the tower ini. Apakah ada bencana yang gede dari gunung-gunung? Kalau dibilang gede mungkin bisa dibilang gimana ya? Gede itu kan relatif juga, kayak kemarin yang sudah terjadi di Gunung Semeru itu kalau dibilang gede memang gede, tapi kalau dihitung dari ukuran bencana mungkin itu baru muntahan lahar, belum letusan. Nah, mungkin kalau untuk gunung masih di sekitaran area Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Berarti Gunung Merapi dong. Atau ada belum yang tentu. lain? Oh, belum tentu ya. Justru mungkin kalau kita sebutkan satu nama gunung mungkin kita bisa antisipasi di sana, tapi takutnya nanti bukan gunung yang itu yang ini, tapi di gunung yang lainnya. Jadi takutnya nanti salah sasaran karena gunung tidak bisa diprediksi secara pasti. Oke baik, sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya, kita ini lagi di Villa Mimpi Manis Mandalika ya, tepatnya di Jalan Raya Mong. Suasana juga hujan gerimis, tadi rencananya kita outdoor untuk membuat foto villanya ya. Tetapi karena tiba-tiba ya suasana alam yang tidak berkehendak untuk kita di luar, terpaksa kita masuk. Ini juga saya tangkap sebagai pertanda bahwa bencana itu akan kebanyakan dari air kah? Begitu ya Om Bintu? Nah, untuk bencana mungkin dari ini kita bisa dari intensitas air yang memang sangat tinggi, dan itu bisa terjadi sangat panjang. Bisa kalau dari ini kemungkinan antara sudah mulai dari tahun 2001, nah, ini bisa sampai ke 2024. 2024. Wih, panjang sekali Itu untuk air. Untuk air ya, bencana mungkin banjir, air bah, banjir rob kayak gitu ya. Termasuk juga lahar dingin seperti kemarin itu juga efek dari air. Baik ya, sekalian kita promosikan ya bahwa Villa Mimpi Manis di Jalan Raya Mong ini dititipkan untuk kita jual ya. Siapa tahu mungkin ada pemirsa atau viewer sekalian yang berminat, teman-temannya atau saudaranya yang berminat, bisa menghubungi saya di kolom komentar atau bisa WA saya ya. WA saya ada di deskripsi. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk Om Bento Londo ya. Di sini saya lihat ada aura hitam di bulan-bulan akhir tahun, sekitar Oktober, November, Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember nih 5 bulan bakal banyak sekali ya kelelahan yang bisa dihadapi masyarakat Indonesia. Kemungkinan yang paling besar apa? Kalau dilihat dari sisi alam, Ya, sisi alamnya. kalau dari sisi alam tetap kita akan berhadapan dengan air. Air ya. Nah, dan Apa air yang gede dari sungai atau dari laut atau dari curah hujan nih? Kan kita masih selamat nih sampai bulan, semoga ya ini yang sampai perlu selamat nih sampai Januari. yang perlu berhati-hati di area pesisir selatan. Pesisir selatan. Karena dari beberapa akhir ini gelombang lumayan tinggi juga, dan itu akan sering terjadi tanpa kita duga. Ya. Awal kita bisa
bisa lihat gelombang tenang, tapi tahu-tahu gelombang akan jadi lebih gede, datang secara tiba-tiba. Mungkin karena efek dari pergeseran inti bumi atau gimana, itu kurang tahu juga. Nah, saya juga melihat nih ya di akhir-akhir triwulan kedua dan ketiga sebuah gunung yang tinggi ya. Dan di sini ada aura yang hitam dan didukung karena ini kelelahannya masyarakat. Apakah gunung akan bereaksi juga di akhir-akhir tahun? Untuk akhir tahun reaksi gunung mungkin bukan letusan, hanya sekedar Erupsi aja. erupsi, itu pun juga nggak terlalu besar. Mungkin yang perlu diwaspadai awan panas, Oh, atau biasa awan. disebut letus gembel. Oh, betul nih ya. Ini ada kelihatan awan, baru Om Bento lihat, baru saya tahu ya ada awan panas, awannya kelihatan. Begitu ya kolaborasi saya dengan Om Bento Londo. Kami di posisi di Mandalika ya, Raya Mongkuta di Lombok ya. Jadi sekali lagi saya promosi sekali lagi, barangkali ada yang berminat untuk membeli villa ini, Anda bisa menghubungi saya di kolom komentar atau langsung WA saya ada di deskripsi, dan kita akan ajukan last question ya untuk Om Londo. Kira-kira sebentuk apa masyarakat nanti bisa menghadapi bencana ini? Mungkin masyarakat juga masih, Apakah tidak tertolong atau masih bisa diselamatkan? kalau itu masih bisa diselamatkan. Karena apa? Karena mungkin untuk pihak-pihak yang terkait, mereka sudah siaga dari awal. Yang penting masyarakat ikuti instruksi dari pemerintah. Misal ada tanda-tanda gunung erupsi atau gimana, ikuti, jangan ditentang. Karena apa? Karena demi keselamatan kita sendiri. Baik ya, kalau kolaborasi ini jadi ada bencana air dan gunung, terutama bakal di akhir-akhir tahun atau sekitar September, Oktober, November, Desember. Dan beruntunglah ternyata pemerintah siaga, tanggap, dan masyarakat juga diharapkan mau mengikuti, sehingga tidak banyak menimbulkan korban. Saya memang lihat kita hanya kecapean saja ya, tidak ada timbul korban. Walaupun saya masih menangkap satu bencana lagi yang ada di misteri ini di The Moon. Semoga itu tidak terjadi ya. Semoga masyarakat Indonesia baik-baik saja, semua bisa kondusif suasana dan segala bencana bisa ditanggulangi, dan banyak yang akan membantu masyarakat saling bahu membahu. Mungkin ada yang terakhir kata-kata dari Om Bento Londo. Mungkin kalau untuk The Moon, sorry, ini tak tutup, Ya, rahasia ilahi. Oke, yang itu rahasia ilahi. Kita akhiri live kita, kolaborasi kita sama Om Londo Bento sampai di sini ya, tanggal 21 Desember tahun 2021, Mandalika Raya Mongkuta, Villa Mimpi Manis, Lombok. Salam.